Halo Sobat Baku Hantam, semakin hari semakin sering saja kita melihat pengibaran bendera Rusia di wilayah Ukraina Timur. Ini lagi dan lagi, ini merupakan pengibaran bendera di wilayah Kamshevka di Zaporizhia Oblast. Kemudian yang kedua, ini merupakan pengibaran bendera di Selidovo. Dalam berita terbaru, zona kendali tentara Rusia terus dilaporkan meluas dengan cepat. Pasukan Rusia dikabarkan maju di desa Novodorodivka di Ukraina Timur pada hari Rabu, dan ini membuat Rusia berada dalam jarak sekitar 5 mil dari pusat Pokrovsky, tujuan utama ofensif timur Rusia yang berlangsung hampir setahun. Militer Ukraina tidak memiliki banyak pasukan tambahan untuk digerahkan ke garis depan Pokrovsky. Banyak brigade cadangan yang dimiliki sebulan lalu kini berpartisipasi dalam invasi mendadak Ukraina ke Oblast Kursk, Rusia. Para pemimpin Ukraina akhirnya mulai memahami urgensi keseimbangan kekuatan di poros Pokrovsky. Situasinya sangat sulit. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui bahwa wilayah Ukraina Timur sulit dipertahankan. Pertempuran yang akan datang untuk Pokrovsky ini merupakan sebuah kota dengan populasi sebelum perang sebanyak 60.000 jiwa. Banyak di antaranya kini telah melarikan diri, dan pertempuran merebut Pokrovsky merupakan perpanjangan dari pertempuran untuk Avdiivka yang berakhir dengan mundurnya Ukraina pada bulan Februari. Avdiivka ini terletak 24 mil di timur Pokrovsky. Ini merupakan sebuah benteng yang melindungi pemukiman, jalur kereta api hingga jalan di bagian barat. Ketika garnisun Ukraina di Avdiivka kehabisan amunisi pada pertengahan Februari, mereka pun melarikan diri dan meninggalkan kota tersebut. Namun serangan ke Avdiivka terbukti sangat mengorbankan banyak ribuan tentara dan ratusan kendaraan lapis baja Rusia. Dan kini Pokrovsky lagi yang menjadi target utama yang juga bakal memakan banyak korban. Apa pentingnya Pokrovsky bagi Rusia? Dengan merebut Pokrovsky, maka Vladimir Putin al-Moskowi al-Nasser al-Inter Miami dapat melemahkan pertahanan Ukraina di sepanjang garis depan timur, sebuah syarat penting bagi kemajuan Rusia yang lebih luas yang dapat mengakibatkan jatuhnya Oblast Donetsk secara keseluruhan. Ketika komando Ukraina yang dipimpin oleh Jenderal Alexander Syrsky memilih untuk menyerang Kursk dengan kekuatan besar yang terdiri dari puluhan ribu pasukan yang dikerahkan dari 8 brigade atau lebih, ini tentu saja sangat mengejutkan beberapa pengamat militer abal-abal. Pertanyaan besarnya, mengapa pasukan ini tidak memperkuat Pokrovsky? Salah satu cara yang tepat untuk memahami strategi Ukraina di Kursk adalah bahwa invasi ini dimaksudkan untuk menarik resimen Rusia keluar dari timur Ukraina sehingga mengurangi tekanan pada Pokrovsky. Dalam hal ini, invasi Kursk mungkin merupakan sebuah pengalih perhatian. Jika demikian, maka invasi ini bisa kita bilang gagal, karena serangan di wilayah Kursk tidak hanya gagal mendorong pengerahan kembali pasukan Rusia dari Donetsk, tetapi juga memperburuk kekurangan personil di wilayah Pokrovsky. Alih-alih mengerahkan pasukan terbaiknya ke Kursk untuk menahan Ukraina, Kremlin malah mengumpulkan pasukan kontra invasi yang beraneka ragam, termasuk banyak wajib militer muda yang kurang terlatih dan juga PP pemuda Putin pemburu rendang. Bala bantuan ini telah memperlambat tetapi tidak menghentikan invasi Ukraina di Kursk. Namun yang lebih penting bagi strategi Rusia adalah mereka telah membiarkan Kremlin menjaga pasukan timurnya tetap utuh. Hasilnya, 3 minggu setelah invasi Ukraina ke Kursk, serangan Rusia di timur tidak hanya berlanjut tetapi juga semakin laju. 6 brigade Ukraina yang mempertahankan Pokrovsky saat ini kalah jumlah sekitar 2-1 dengan Rusia. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.